Ya, terima kasih, ini pertanyaannya bagus-bagus ya, dari Ibu Wardah. eh, Hilangnya semangat tajribi di dunia Islam ya, karena lebih cenderung kepada metafisik gitu ya kira-kiraan ya. Iya, oke. Jadi ini analisa saya bisa bisa benar bisa salah ya, tapi ini masih ada suara apa ya? Oke, jadi semenjak Al-Ghazali mengeritik filsafat dalam bukunya Tahafutul Falasifah, maka semangat apa ya orang untuk mempelajari filsafat itu mengendor, ya mengendor karena apa? Karena Al-Ghazali mewanti-wanti gitu, hati-hati dengan filsafat gitu kan, hati-hati dengan filsafat karena ada ide-ide yang bisa membawa kita kepada kekafiran gitu kan. Padahal ya kalau kita lihat secara objektif ya, Al-Ghazali itu sebenarnya hanya mengkritik 3 proposisi filsafat yang dikatakan bisa membawa kekafiran ya, yaitu pertama tentang keabadian alam, kedua tentang pengetahuan universal Tuhan, dan ketiga penolakan filosof terhadap kebangkitan tubuh di hari akhir. Itu kan ketiga ya. Nah, bayangkan berapa ribu proposisi para filosof itu, ya kan? Apa hanya 3? Tidak, 3 ini hanya sebagian kecil. Jadi kalau kita bayangkan ya, Ibnu Sina menulis buku meluruskan 28.000 masalah filsafat. Katakanlah satu masalah itu satu proposisi filsafat, berarti masih ada berapa puluh ribu yang dianggap nggak apa-apa oleh Al-Ghazali gitu kan. Yang hanya 3 ini, jangan yang 3 ini meruntuhkan semua. Ini jadi menjadi sikap mental gitu. Jadi karena wanti-wanti demikian hebatnya pengaruh Al-Ghazali begitu kuat, sehingga kemudian orang mengatakan jangan sentuh filsafat. Bahkan sampai sekarang kan filsafat itu masih banyak orang yang alergi gitu kan. Nah, kenapa jurusan-jurusan filsafat di UIN itu makin lama makin hilang gitu. Bahkan katanya di UIN Serang itu udah nggak ada lagi gitu prodi filsafat. Itu adalah pengaruh daripada kritikan Al-Ghazali ini menurut saya ya, terhadap filsafat. Kenapa? Kan filsafat itu bukan sains. Nah, kita harus mengerti bahwa sains itu adalah anak kandung daripada filsafat. Jadi kalau filsafatnya dijauhi, semua yang lain dijauhi, termasuk sains. Kan strukturnya begini ya, Asy-Syifa itu kitab filsafat, tapi kan dibagi menjadi logika dengan 9 cabang, fisika dengan 8 cabang, ya kan? Matematik 4 cabang, metafisik 2 cabang, metafisik cuma 2 cabang. Tapi yang 21 cabang itu berhubungan dengan sains gitu kan, matematik dan fisika. Nah, tapi karena induknya dijauhi, ya semua dijauhi. Disitulah kemudian Al-Ghazali kan Ihya Ulumuddin kan, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu agama saja yang digenjot gitu kan. Dan karena tekanannya hanya pada ilmu agama, yang lain kemudian tinggal. Walaupun Al-Ghazali masih mengatakan sebenarnya tidak ada masalah dengan logika dan matematik gitu. Tapi karena filsafatnya itu udah diwanti-wanti gitu, jadi orang nggak baca lagi. Dan itu berabad-abad berlangsung, ya mundurlah sains Islam itu. Secara umum ya, tapi secara khusus sebenarnya nggak juga sih, ya kan? Kita mau mengukur kemundurannya dari mana coba? Apakah setelah Baghdad? Kita sering menganggap bahwa Baghdad, hancurnya Baghdad itu akhir dari peradaban Islam, ya kan Anya? Tapi kita sering lupa bahwa sebenarnya setelah runtuhnya Baghdad itu ada Safawi, ya kan? Di tengah ada Utsmani di sebelah kirinya, sebelah barat. Ada Mughal di India sebelah timur. Itu kerajaan Islam semua, dan itu berlangsung sampai abad ke-18, 19. Bahkan Utsmani sampai abad 20 kan gitu. Apakah Anda membayangkan bahwa di situ tidak ada kemajuan ilmiah? Tentu ada. Ya kan? Seperti Nasiruddin Tusi itu kan
mendirikan Maraga justru setahun setelah menghancurkan Baghdad. Itu ada pusat kajian astronomi yang besar di Maraga. Dikumpulkan 38 ilmuwan yang hebat-hebat untuk melakukan riset ilmiah. Satu tahun setelah kehancuran Baghdad. Jadi siapa bilang ilmu kemudian hancur? Enggak sebenarnya. Ada 400.000 di perpustakaan, 400.000 buku di perpustakaannya. Jadi Mongol nggak benar tuh menghancurkan semua buku. Orang Mongol itu cinta ilmu. Ya sudah dipilih lah. Jadi kenyataan bahwa di Maraga itu didirikan oleh Hulagukan. Hulagukan itu yang mendirikan Ilkhan Dynasty. Ilkhania Dynasty. Dan dia mengangkat Nasiruddin itu sebagai direktur observatorium di Malaga. Dan pesatlah di situ berkembang ilmu pengetahuan. Dan salah satu dari murid Nasiruddin itu adalah Qutbuddin Shirazi yang meninggal pada 1311. Dia mengembangkan lagi. Tidak lama setelah itu ada Ulugh-Beg di Samarkand. Itu udah abad ke-15. Dengan Al-Qusi dan sebagainya itu dikembangkan terus. Sementara itu di Kerajaan Utsmani juga banyak sekali observatorium dilakukan. Mungkin yang kurang adalah riset ilmiah setelah Baghdad itu. Mungkin yang kurang. Dan tidak kurang juga Mughal ya, yang di India itu. Ya kan? Bayangkan lagi nih. Mampukah orang membangun Taj Mahal yang begitu luar biasa ya? Sampai sekarang itu keajaiban dunia. Mampu nggak kalau misalnya matematiknya tidak berkembang? Tidak mungkin membangun Taj Mahal yang begitu akurat itu tanpa pengetahuan geometri yang hebat, nggak bisa. Tanpa matematik yang hebat nggak bisa. Tanpa pengetahuan fisika yang hebat nggak bisa. Itu sampai sekarang masih keajaiban dunia. Itu akurasi dan sebagainya itu mengandaikan kemajuan ilmiah gitu. Tapi kan riset terhadap itu kan tidak ada. Jadi sebenarnya juga tidak seluruhnya benar gitu bahwa setelah Baghdad hancur kemudian tidak ada lagi riset-riset ilmiah. Yang tidak ada adalah mungkin penelitian ilmiahnya belum ya, sehingga kemudian atau karena ada asumsi tadi hancurnya Baghdad harusnya peradaban Islam gitu. Ya kalau di Safawi lagi kan wah justru pada abad-abad berikutnya kan Mullah Sadra muncul itu udah abad ke-17 ya kan. Tapi sebelumnya kan ada Al-Amuli, ada Jalaluddin Ad-Dawani, kemudian ada lagi Mirdamad, ada lagi Bahauddin ya kan, kemudian Findirizki dan sebagainya. Itu justru renaissance, ada renaissance di masa Safawi dan itu pasti setelah Baghdad. Tapi ada nggak riset kepada teori-teori fisikanya Mullah Sadra dan sebagainya? Ini yang belum. Jadi jangan terlalu dramatisir seolah-olah setelah itu tidak ada lagi kemajuan ilmiah gitu kan. Nah, sementara di Barat memang dengan mengadopsi, menerjemahkan buku-buku Islam, kemudian terjadilah semangat yang kemudian muncul dalam bentuk renaissance gitu. Jadi memang kalaupun ada itu karena pengaruh tadi, penekanan terutama di dunia Sunni ya, penekanan yang terlalu kuat kepada ilmu agama tapi pengabaian terhadap ilmu filsafat yang notabene disitulah sains itu berada. Bisa dimengerti ya ada kira-kira ya. Oke. Iya, jadi yang kedua ini apa? Dapatkan ilmu agama dan ilmu umum yang metodenya berbeda dipertemukan lah istilahnya gitu ya. Nah ini sebenarnya udah kajian yang pertama itu ya tentang basis filosofis ilmu integrasi ilmu agama dan umum. Jadi saya menemukan bahwa sebenarnya Tuhan bisa didekati tidak melalui esensinya, tidak melalui zatnya, tapi melalui sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat itu kemudian muncul dalam dua bentuk ayat. Ya. Belum ayatisasi, maksudnya dua ayat, yaitu ayat kauliyah berupa Quran dan ayat kauniyah berupa alam gitu. Nah, ayat yang kauliyah itulah sumber dari ilmu agama kan. Quran itu sumber agama gitu. Sementara ayat kauniyah itulah sumber-sumber ilmu umum, fisika dan sebagainya. Karena apa? Ya objeknya fisik gitu. Ya kan? Dan mereka harus menggunakan metode yang beda dong. Yang satu berurusan dengan yang non fisik, yang satu berurusan dengan yang fisik. Ya tidak berarti bahwa mereka tidak dipertemukan. Jadi ada hierarki being, ada hierarki wujud ya. Jadi metode itu harus disesuaikan dengan hierarki.
Jadi kalau fisik ya harus menggunakan metode eksperimen, apakah itu muslim atau non muslim, ya kan? Tapi kalau yang sudah non fisik nggak bisa lagi menggunakan metode eksperimen, harus ada metode yang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan berarti kemudian pemisahan ya, enggak, itu kontinum ya. Jadi setelah metode ini, kalau objeknya itu pakai metode ini, kalau masih kurang masih metode ini, ya kan, sehingga kemudian komplit gitu. Jadi kalau metode ilmiah muslim itu saya menggunakan metode ilmiah plus. Jadi yang tajribi ya, tapi ada plusnya gitu. Jadi kalau Islamic Science itu jangan khawatir kemudian kita menghapus yang tajribi, nggak mungkin lah. Karena objek tajribi bagian daripada realitas itu sendiri. Tapi kita juga nggak mungkin hanya stuck di situ saja. Kita harus continue. Kita harus ada kaji yang lain, tentunya dengan metode yang lain. Ya. Nah, apakah kemudian ayatisasi itu merupakan satu jalan keluar yang bagus untuk ayatisasi sih? Menurut saya gini ya. Kemungkinan ayatisasi itu begini. Kan alam adalah ayat kauniyah. Tapi ayat siapa? Ayat Allah juga kan? Sedangkan Al-Quran itu ayat Allah juga. Jadi baik Al-Quran maupun alam itu diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ada ayat Quran yang cocok dengan fenomena alam, itu sudah sewajarnya, ya kan? Karena dua-duanya dari Allah. Justru yang satu menguatkan yang lain, gitu. Kadang-kadang kita untuk memahami apa yang dimaksud Quran, kita harus melakukan penelitian, gitu kan. Nah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Jadi ada bendanya yang harus kita teliti. Jadi kalau lihat unta, jangan hanya melihat begitu saja. Kita harus sampai tahu bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana. Nah, itu mendukung ayat Quran. Jadi fenomena alam itu mendukung ayat Quran. Jadi tidak heran kalau misalnya ada ayat-ayat yang menjelaskan fenomena alam itu melebihi kemampuan manusia misalnya, yang baru diketahui misalnya beberapa abad kemudian. Deskripsi Al-Quran tentang perkembangan janin, embriologi di dalam rahim ibu luar biasa. Belum ada itu ilmu yang pada saat itu bisa menjelaskan itu. Kalau kamu sudah menjelaskan, ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa ayatisasi adalah satu-satunya cara untuk melakukan Islamisasi. Tidak. Karena apa? Karena beda sifatnya. Kalau Al-Quran itu kan kebenarannya mantap ya, kebenarannya abadi gitu. Sedangkan karya-karya ilmiah, teori-teori ilmiah itu kan kita sendiri tahu kan, dulu orang menganggap gini tapi salah gitu kan. Nah, kalau kita udah terlanjur mensematkan ayat Quran ke dalam teori ilmiah, kemudian teori ilmiah terbukti salah, jadi ayat Qurannya ikut-ikut salah. Maka menurut saya Islamisasi atau integrasi ilmu itu tidak harus selalu merujuk ada ayatnya, ada hadisnya, bukan. Bagi saya Islamisasi harus pada level epistemologi, di mana semangatnya harus kita ini kan. Jadi kalau ada teori atau penemuan ilmiah yang bertentangan secara diametris dengan pokok-pokok Al-Quran, itu kita tolak. Tapi kalau ada teori ilmiah yang menguatkan kehadiran Tuhan, menguatkan ya jangan kita tolak. Nah, problemnya yang sekarang dihadapi oleh pendidikan kita adalah bahwa kita masih membaca Al-Quran sebagai ayat Allah dan berhenti membaca alam sebagai ayat Allah. Dan itu karena apa? Karena kita didoktrin oleh Barat bahwa fenomena alam tidak boleh dikaitkan dengan Tuhan. Misalnya Darwin mengatakan haram hukumnya membawa-bawa Tuhan dalam tulisan ilmiah. Dan karena itu kita bilang itulah ilmiah, maka kita juga melarang gitu. Melarang diri kita untuk mengkaitkan fenomena alam dengan Tuhan. Kita berhenti membaca alam sebagai ayat Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan ilmu agama dengan ilmu umum menjadi bentrok. Ya, bahkan ilmu pengetahuan alam kemudian menjadi antitesis kepada Tuhan. Jadi bukan hanya jangan dikaitkan, tapi jangan dipandang ada Tuhan itu. Ya, tapi jangan salah, kita nggak boleh menyalahkan Barat.
Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan faman syafal yakfur faman syafal yumin. Jadi manusia itu bisa kafir, bisa mukmin. Kalau orang barat misalnya memilih kafir, ya jangan diharap dari situ ada fondasi filsafat yang agamis, ya kan, dari sains barat. Karena apa? Mereka sudah menolak, ya kan. Yang harus dipertanyakan kita yang masih percaya kepada Tuhan, tapi mengapa masih menggunakan pendekatan mereka gitu. Produk dari seorang yang memilih tidak percaya gitu. Jadi kalau bagi mereka udah pas Tuhan yang nggak ada, ya udah. Tapi kita kan masih menganggap Tuhan ada. Dan semangat Islam adalah bahwa penciptaan alam ini merupakan ayat, dan ayat itu akan mengantarkan kita kepada yang diberi tanda. Ya kata Jalil Rumi, Anda baru menyebut nama, cari yang mempunyai nama. Jadi fenomena alam itu adalah ayat, tanda untuk diteruskan kepada yang ditandai, yaitu Allah. Maka disitulah sebenarnya penalaran itu. Karena penalaran logis itu adalah beranjak untuk mengetahui yang tidak diketahui, al-majhul, daripada yang sudah diketahui, al-ma'lum gitu. Jadi kita mengetahui dulu, baru dari situ disimpulkan. Karena Al-Quran juga secara retorik bertanya seperti itu. Dikatakan ketika sumurmu kering di waktu pagi, siapa yang membuat melimpah? Manusiakah? Ya. Ketika bumi itu kering kemudian turun dari langit, manusiakah yang menurunkannya? Siapa yang menurunkannya? Itu ada pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaan yang merangsang kita untuk melakukan reasoning dari fenomena alam kepada beyond gitu ya, kepada sesuatu yang kemudian menjawab pertanyaan siapakah yang berada di luar layar, di belakang layar, sehingga semuanya berjalan. Kalau Barat sudah memutuskan itu dirinya sendiri, ya, itu adalah alam sendiri, alam menciptakan hukumnya sendiri. Tapi kalau kita bilang bagaimana alam bisa menciptakannya sendiri, sedangkan dia prone terhadap kehancuran, ya, dia sangat rentan terhadap kehancuran. Ya, ada kalau sejauh itu berupa benda fisik, dia tunduk kepada generation and corruption, al-kaun wal fasad gitu. Setiap benda fisik itu akan ada kaun dan ada fasad gitu. Bagaimana dia menciptakan hukum itu, dia sendiri fasad gitu, dia sendiri fana gitu. Jadi Islam tidak membatasi curiosity manusia. Jadi kalau ada pertanyaan, ada siapa yang ada di balik fenomena alam ini, Islam nggak membatasi. Kalau orang Barat jangan tanya itu di luar konteks gitu kan. Ya. Nah, itu ya. Jadi ayatisasi bolehlah sebagai permulaan, tapi jangan berhenti di situ. Kita harus terus menggunakan pendekatan epistemologi. Dan itu sudah saya bahas lah di buku Integrasi Ilmu ya. Jadi kalau mau selanjutnya bisa dilihat dari situ. Nah, ini yang kemudian Yasser Muhammad ya. Kenapa sains Islam ini belum berkembang menjadi scientific gitu, tapi masih pseudo ilmiah gitu kan. Jadi begini ya, kita ini hidup di zaman yang modern, yang dimana sainsnya itu udah sekuler, ya, sehingga kita sendiri tidak percaya misalnya kepada makhluk-makhluk lain selain manusia ya. Kita nggak percaya pada jin, kita tidak percaya pada sihir, kita tidak percaya pada hari akhir, tidak percaya pada ini, sehingga ilmu yang mengurusi itu, yang deal with that, kita anggap pseudo ilmiah. Pseudo ilmiah itu menurut pandangan Barat. Tapi apakah kemudian menjadi pseudo ilmiah ketika itu dipahami dalam konteks misalnya yang tepat gitu. Ya, bahkan jangan salah ya, Al-Ma'mun dan sebagainya itu masih memerlukan astrologi. Kan sangat rasional kan. Tapi kalau misalnya dia mau melakukan kampanye peperangan gitu kan, dia hitung-hitung dulu tuh, ya kan? Maka dia ada astrologi, karena percaya bahwa sebenarnya ada hari yang baik, ada hari yang buruk untuk melakukan aktivitas gitu. Orang sekarang mungkin menganggap itu, tapi pada saat itu dianggap real. Ya, kalau sihir-sihir itu santet dan sebagainya, apa memang nggak ada gitu. Nyatanya misalnya ada orang pintar tuh, siapa Sunarsi siapa tuh, ibu siapa tuh, itu fenomenal itu. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang di luar medis ya, dan sembuh gitu.
ya kan? Jadi yang begitu itu mungkin untuk orang modern dianggap nggak ilmiah gitu karena berhubungan dengan yang non fisik. Tapi kalau orang Islam seperti Ikhwan Usofa percaya itu. Bahkan Ibnu Khaldun juga bicara ada apa nih ada sihir dan sebagainya, pengaruhnya dan sebagainya, ya kan? Di dalam kimia itu memang ada alkemi, ada kimia, ada chemistry, itu dua-duanya dikembangkan. Jadi Jabir bin Hayyan itu adalah selain dia ahli alkemi, dia ahli kimia, dan di tangan dia kimia mencapai tingkat ilmiahnya gitu, ya kan? Nah masalahnya gini ya, misalnya astronomi dan astrologi, ya. Astronomi biasanya disebut ilmu hay'ah, kemudian astrologi disebut ahkamun nujum, ya. Nah, bagi mereka astronomi itu adalah kajian objektif terhadap benda-benda langit, ya kan? Tapi untuk apa ini? Kan harus ada manfaatnya buat manusia, ya kan? Nah, kalau hanya mempelajari ini besarnya Jupiter segini, Mars, tapi tidak diperhatikan pengaruh benda-benda itu terhadap kehidupan di dunia, terhadap tumbuhan, terhadap batu-batuan, terhadap manusia, terhadap hewan. Buat apa? Nggak ada manfaatnya. Maka astrologi itulah yang kemudian merupakan pemanfaatan astronomi gitu. Sebentar nih baterainya agak, tapi nggak apa. Sebentar ya. Dicas dulu nih, lupa ya oke saya dekatkan dulu nih ke sini. Ya jadi kalau kita yang berada di zaman modern itu menganggap itu hal yang nggak penting gitu, padahal dulu justru ilmu-ilmu Islam itu berkembang karena dari situ dulu Jadi orang-orang para raja-raja itu dulu tertariknya pada ilmu praktis, kedokteran, kemudian astrologi dan alkemi gitu. Alkemi itu diperlukan karena kimia itu kemudian perlu diolah aja. Jadi daya kimia itu kemudian diolah menjadi ya membuat parfum, membuat sabun, membuat ini dan sebagainya gitu. Itu hasil daripada transmutasi benda-benda unsur-unsur ya. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana mengubah besi misalnya jadi emas. Itu kan luar biasa gitu, tentunya dengan teknik tertentu gitu. Tapi astrologi itu sangat penting sekali waktu itu. Jadi untuk melakukan langkah-langkah besar dalam pemerintahan, dalam politik itu mereka menghitung-hitung itu. Dan apa astrologi? Astrologi itu sebenarnya ilmu yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang ribuan tahun ya. Jadi misalnya anak raja yang lahir pada ini dipelajari itu apa kesudahannya gitu. Ternyata ada pola tertentu gitu. Misalnya orang yang lahir di bulan Juni seperti saya dengan bintang Gemini itu punya yang lain gitu. Punya karakter tersendiri, terus yang Sagittarius yang itu. Ya, dan mereka punya perangkat untuk memahaminya. Kita ini sekarang kan nggak belajar astronomi, nggak belajar astrologi. Jadi baca itu sebagai fun aja gitu. Padahal itu dulunya ilmu itu. Buktinya apa? Bukan hanya orang Islam, Cina semua menggunakan itu. Ya kan? Kita yang orang modern sudah di brainwash oleh Barat bahwa itu ilmu yang nggak benar. Tapi jangan disamakan dong dengan orang-orang yang pada hidup pada zaman itu ya, di mana itu masih dipercaya. Walaupun begitu, memang ada di antara ilmuwan tuh yang memang kritis ya, seperti Ibnu Khaldun dan sebagainya. Tapi masih ada yang percaya juga. Ya, jadi karena ketidakadaan perangkat untuk memahami menjadikan itu ilmu itu jadi pseudo ilmiah gitu. Ya, tapi itu kan pseudo ilmiah itu kata mereka. Jadi kalau kata orang Barat mungkin metafisik juga pseudo ilmiah dong, ya kan? Seperti itu. Nah, itulah yang saya pikir menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya Kak. Oke. Hadian ya.
Ya, oke. Ya. Ya, secara kebetulan ya, saya dalam buku saya Menembus Batas Waktu, kalau nggak salah bab ke-13 ya, saya bicara Renaissance ketiga. Renaissance ketiga, ya kan? Gitu. Dan saya harapkan itu terjadi di Asia Tenggara lah, terutama di Indonesia dan Malaysia gitu, Renaissance ketiga. Jadi Renaissance pertama itu pada abad 10 di dunia Islam yang oleh Adam Mez dan siapa tuh Joel Kramer, itu dikatakan Islamic Renaissance, the Renaissance of Islam. Terjadi abad ke 10 ya. Dan itu terjadi Renaissance itu setelah diawali 3-2 abad sebelumnya penerjemahan besar-besaran dari bahasa Yunani, dari Yunani, Syria dan Persia ke dalam bahasa Arab gitu. Ya, jadi penerjemahan seperti itu. Nah, kemudian Renaissance yang kedua terjadi di barat ya, Eropa ya. Jadi itu juga terjadi setelah terjadinya penerjemahan besar-besaran pada abad 12 dan 13 dari karya-karya Islam gitu ke dalam bahasa Hebrew, Ibrani dan Latin. Oleh karena itu jangan heran kalau orang-orang Yahudi banyak pemikir hebat dari Yahudi itu, karena mereka diterjemahkan dalam bahasa Yahudi gitu. Jadi mewarisi ilmu Islam gitu. Nah, sebenarnya pada saat ini saya melihat posisi kita lebih beruntung daripada mereka ya, sebenarnya. Kalau saja mau dimanfaatkan ya. Mengapa beruntung? Karena sebenarnya kita mewarisi dua tradisi besar, tradisi ilmiah Barat dan tradisi ilmiah Islam. Jadi tradisi ilmiah Islam itu tidak berarti hilang, tapi masih terkubur memang dalam jutaan manuskrip. Nah, kalau kita kemudian berhasil menerjemahkan ini di masa depan, gitu, Khazanah Islam dan Khazanah Barat diterjemahkan besar-besaran, kemudian orang-orangnya secara kreatif menciptakan karya-karya orisinil baru kayak Ibnu Sina dan sebagainya, tidak mustahil ya kejayaan Islam yang dulu atau Renaissance ketiga bisa dicapai. Dan di Indonesia pada saat dulu saya menulis itu luar biasa. Tidak sekarang ya, sekarang justru itu kebalikan. Dulu pada saat saya kuliah kebebasan berpikir itu luar biasa gitu. Ya kan? Buku apa yang dilarang terjemahkan? Mau Fazlur Rahman, mau Said Hussein Nasr, mau yang Said Qutb, mau yang yang fundamentalis, yang modernis, yang tradisionalis, diterjemahkan semua. Dan saya sangat menikmati waktu itu kan. Karena apa? Kebebasan dulu itu merupakan modal utama. Inklusivisme. Jadi kita mengambil sumber ilmu dari manapun. Dan itulah semangat yang diwarisi oleh Al-Kindi. Misalnya Al-Kindi mengatakan, kebenaran dari manapun asalnya harus kita terima. Karena tidak ada yang lebih dicintai oleh pencari kebenaran dari kebenaran itu sendiri gitu. Ini kan ada sikap yang sekarang, oh ini dari barat, jangan dong. Gitu, ya kan? Ya. Tapi kalau teknologinya diambil besar-besaran gitu kan. Jadi orang Islam itu dulu confident, percaya diri gitu. Jadi kalau ada sumber dari luar disaring gitu, mana yang cocok dengan tidak. Tapi tidak terbawa, tidak menjadi barat kemudian gitu. Macam saya kaji semua yang sejauh kemampuan saya kaji Khazanah Barat, fisikanya sampai New Physics dan Newtonian Physics saya pelajari gitu kan. Biologinya dari Darwin sama yang lain, psikologinya dan sebagainya. Saya pelajari tanpa harus menjadi barat. Pelajari untuk memahami sehingga kalau kita mau kritik sudah paham gitu. Ketika Al-Ghazali jangan mengkritik sesuatu yang kita sendiri tidak kuasai gitu. Jadi jangan takut gitu kan. Dan setelah saya pelajari Islam saya nggak takut gitu, nggak takut menjadi apa gitu. Karena Islam sendiri sudah cukup. Itulah mentalitas orang dulu gitu ya, Al-Kindi dan sebagainya, sehingga kemudian terbuka. Keterbukaan ini merupakan syarat untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam. Kalau dari sekarang udah
oh jangan itu, jangan ini kafir ini. Wah, ya udah nggak bakal mungkin. Nah khawatirnya saya ada kecenderungan pemahaman Islam yang ke sini itu semakin rigid gitu. Semakin sebentar bid'ah, sebentar kafir sebagainya. Itu pada zaman saya kuliah itu benar-benar sehingga timbullah harapan yang sangat besar. Bahkan Fazlur Rahman sendiri juga berharap bahwa Renaissance itu bukan dari Timur Tengah. Justru di sini. Karena di sini pertama tradisi ilmiahnya belum begitu kuat. Jadi nggak bakal membelenggu seperti di Pakistan dan di Timur Tengah katanya. Ya kan? Jadi kalau mau menanam tradisi baru sangat mungkin. Jadi banyak harapan bahwa Renaissance atau kebangkitan kejayaan Islam akan bangkit di sini. Nah sayangnya gitu ada gelombang Islam yang sangat rigid, yang sebentar bid'ah, yang sebentar, sehingga kemudian ya makin tipis lah harapannya. Tapi kalau terjemahan orang Indonesia menerjemahkan luar biasa. Ya. Kemarin ada yang pesan buku orang Malaysia, dibilang payah di Malaysia nggak banyak yang menerjemahkan. Jadi kita menggunakan terjemahan dari Indonesia gitu. Walaupun ya masih banyak kritik ya terhadap mutu terjemahan di Indonesia. Tapi setidaknya kita bisa menerjemahkan. Saya ada buku tebal segini, isinya adalah daftar penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari Arab maupun dari yang lain, ya. Dan itu dimulai dari tahun 70 banyak sekali. Itu modal gitu, tapi juga kebebasan berpikir harus, ya. Inklusivisme, keyakinan diri, percaya diri. Jadi jangan takut kalau Islam itu kemudian karena mendapat ide dari Barat kemudian akan hilang. Tidak, kalau kita yakin kita bisa mengendalikannya. Tapi jangan sampai juga jangan sampai dipandang bahwa Barat itu sama sekali tidak berguna. Jangan. Sains Barat itu sangat berguna. Tapi harus hati-hati dengan philosophical basisnya. Yaitu positivisme yang hanya percaya pada yang fisik. Bukan apa-apa, karena kita masih percaya pada yang lain gitu. Kecuali kita percaya sama mereka juga tidak percaya Tuhan, ya sudah, ambil aja mentah-mentah dari Barat, ya kan. Itu persoalannya sekarang di situ. Jadi kalau di Indonesia, bahkan di perguruan tinggi agama, yang fakultas sains itu masih sama sekali menjiplak dari Barat gitu. Jadi islamisasi terhadap metodologi misalnya itu masih belum terjadi gitu. Ya harusnya mereka paham juga tradisi ilmiah Islam, epistemologi Islam beserta integrasi sumber ilmu dan metodologi dan sebagainya. Ya. Jadi mungkinkah ya bisa, kalau kemungkinan bisa ya, tapi memang namanya Renaissance itu bukan tahun 2 tahun ya, tapi itu berabad-abad gitu. Oke, yang terus ini Abdul Halim ya. Adakah metode ilmiah untuk bidang-bidang humaniora? Ya memang ini seperti yang dikatakan Pak Iqbal dulu ya, Iqbal Hasanuddin. Rupanya dalam tradisi ilmiah Islam bidang-bidang humaniora ini belum begitu menonjol gitu. Ya, tetapi adakah misalnya paling tidak dasar-dasar terhadap metode ini? Saya lihat ada gitu. Terutama Ibnu Khaldun gitu. Jadi Ibnu Khaldun itu, kata Muhsin Mahdi, dia membangkitkan sebuah ilmu yang disebut Science of Culture. The Science of Culture. Ya, jadi Science of Culture itu adalah metode untuk memahami fenomena sosial. Ya. Dan itu ada di dalam Muqaddimah. Jadi Muqaddimah ini adalah Muqaddimah terhadap kitab sejarah yang disebut Ibar. Dan mungkin orang nggak tahu apa maksudnya Ibar di sini. Kata Ibnu Khaldun, sebenarnya Ibar itu ya ibroh gitu. Ibroh itu artinya fenomena luar itu jangan dianggap face value. Ya. Itu harus diteliti ke dalam. Jadi semacam fenomenologi. Kalau misalnya ada fenomena politik, misalnya kejadian politik ya, political event, itu jangan diambil dari situ. Sebenarnya apa yang melatar belakangi peristiwa itu, itulah tugas dari Science of Culture. Dan itu dengan itu dia melakukan kritik terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya terhadap sejarah gitu. Jadi Ibnu Khaldun yang memulai, ya, bahwa misalnya informasi historical, informasi kesejarahan itu
Tidak bisa menggunakan semata-mata metode sanad yang biasa digunakan oleh para ahli hadis, yang menekankan hanya kepada siapa yang menyampaikannya, siapa yang meriwayatkannya, dilihat dari kesikohan dan sebagainya, tapi kurang kepada matan. Di dalam kajian sejarah tidak bisa, walaupun misalnya menyampaikan itu orang-orang siko, tapi kalau peristiwanya itu bertentangan dengan logika, itu harus ditolak. Ambil contoh misalnya, banyak keterangan tentang kisah antara Hasan al-Basri dengan Rabi' al-Adawiyah, ya. Itu seolah-olah mereka hidup sejaman, padahal secara historis itu hampir 1 abad bedanya, ya. Hasan al-Basri meninggal 724, Rabi' al-Adawiyah meninggal 801. Berapa terpaut coba? Itu jadi kalaupun misalnya Rabi'ah itu umurnya 80 tahun, ketika Hasan al-Basri meninggal, dia baru 5 tahun 6 tahun. Gak mungkin bisa diceritakan bahwa Rabi'ah itu lebih tinggi spiritualnya daripada Hasan al-Basri. Nah, yang seperti ini betapapun menariknya, kalau secara historis harus ditolak kan. Itu tidak rasional gitu. Ya kan? Dan itulah kemudian Ibnu Khaldun mulai melakukan pendekatan sosiologis gitu. Dan yang lebih menarik lagi adalah pendekatan disebut positivis. Jadi jangan dikira bahwa Ibnu Khaldun tidak melakukan pendekatan positifis terhadap ilmu sosial. Jadi dia bilang begini. Dan ini penting bagi perkembangan sosiologi bahkan di barat, ya. Kegagalan reformasi yang dilakukan oleh orang Islam ketika bicara fenomena sosial itu karena mereka menekankan das Sollen. Das Sollen itu adalah apa sebaiknya, apa seharusnya, ya, apa seharusnya masyarakat Muslim itu bagaimana. Tapi jarang sekali yang melihat das Sein, apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Jadi dia bilang kalau mau memperbaiki masyarakat tidak bisa kita bicara Islam, menurut Islam seharusnya begini gitu. Idealnya begini. Jangan hanya bicara ideal. Kita pertama harus bicara apa adanya. Jadi kalau misalnya ada orang pasien datang ke kita, dia harus diagnosa secara objektif. Ini penyakitnya ini gitu. Ya, jangan kemudian dikatakan, "Oh, kamu harusnya begini nih, kamu harusnya begini." Jangan, karena dia udah sakit. Nah, jadi kegagalan usaha reformasi kata Ibnu Khaldun, ya, dan dia pernah kan menjadi orang-orang politik, ya, punya posisi politik, dan dia melihat kok banyak reformasi yang gagal. Karena apa? Karena mereka tidak melihat masyarakat sebagaimana adanya, tidak melihat dazain masyarakat sebagai dazain apa adanya gitu. Padahal untuk memperbaiki masyarakat perlu dulu desain dulu apa sebenarnya penyakit yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Tapi tidak seperti positif, berhenti di situ. Enggak. Jadi positivismenya Ibnu Khaldun adalah upaya untuk memperbaiki masyarakat. Jadi dilihat dulu kondisinya seperti itu. Dan untuk itu bukan main, ya. Misalnya dia berbicara tentang pengaruh cuaca terhadap karakter bangsa gitu. Itu udah luar biasa, itu udah sangat positif. Dan itulah yang kemudian diambil mungkin oleh Barat, ya, kalau memang ada kaitannya. Dan itulah menjadi tren dari sini. Tapi Ibnu Khaldun lebih daripada yang positif. Jadi setelah mengetahui pasien ini sakit, ya harus diobati gitu. Jadi kalau lihat masyarakat sakit, ya harus diobati dengan apa? Dengan formula das Sollen. Ya harusnya begini gitu kan. Dan seperti itu. Jadi saya melihat sebenarnya kalau ya Mas Salim, ya, kalau memang betul-betul dipelajari itu sebenarnya ada sudah benihnya gitu. Jadi prinsip-prinsipnya sudah ada di sana. Cuma memang kalau kita lihat dari klasifikasi ilmu sosial itu datang belakangan. Bayangkan kalau Ibnu Khaldun itu yang memulai, itu kan berarti baru abad ke berapa ya? Dia 15 ya, awal 15. Dia meninggal kalau nggak salah 1405 gitu. Jadi awal abad 15. Jadi sangat lambat sekali memang. Sementara di barat ya itu baru mulai gitu. Tapi bukan berarti tidak ada, ya. Kajian-kajian misalnya sejarah sosial juga ada gitu, tapi mungkin belum mendekati kriteria yang hebat lah seperti Ibnu Khaldun. Jadi pelajarilah buku itu, The Science of Culture, itu ada
buku ditulis oleh Mohsin Mahdi, The Science of Culture, Philosophy of History of Ibnu Khaldun. Wah, itu luar biasa tuh ya. Jadi ini orang-orang di bidang ilmu sosial harus baca itu kayaknya nih. Itu ajaan ya. Ya. Iya, iya. Iya, iya. Oh iya. Iya, iya. Oh gitu. Iya, oke. Alhamdulillah kita diskusi kita lancar ya, dan pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus. Dan mudah-mudahan sih jawabannya paling nggak sedikit banyak memberikan apa penjelasan ya. Dan itu tentunya jangan puas, kita harus ikut terus ya di bidang masing-masing. Kita harus terus mengadakan apa namanya, mengadakan penelitian, riset ilmiah gitu ya. Dan ini mungkin ya, ini adalah eh, diskusi terakhir tentang integrasi ilmu, ya kan? Karena ini sudah ada seri ke berapa ini, ke basis keempat ya. Sebenarnya sih masih, kalau mau diteruskan masih ada ya, yaitu integrasi pengalaman manusia gitu. Dimana Barat hanya menekankan pengalaman empiris, padahal ada pengalaman intelektual dan ada pengalaman spiritual gitu. Tapi kalau itu mungkin takut bosen ya. Jadi kita nanti di depan itu kita ingin membahas tentang tradisi ilmiah Islam berdasarkan buku saya, Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam. Mengapa? Karena gini ya, ilmuwan-ilmuwan di Indonesia itu menurut saya lebih banyak terekspos kepada tradisi ilmiah Barat ya, daripada tradisi ilmiah Islam. Kalau ditanya tokoh-tokoh ya, pemikir Islam, kegiatan-kegiatannya apa, metode apa namanya, pendidikan bagaimana, lembaga bagaimana, apa namanya, klasifikasi ilmu bagaimana, itu mereka tidak tahu gitu. Jadi kalau memang nanti setuju, nanti kita bicarakan ya. Kita bukan berarti berhenti di sini, tapi di integrasi ilmu juga sebenarnya. Cuma integrasi sebagaimana yang terejawanta dalam histori, dalam sejarah. Jadi bukan bagaimana ke depan, tapi bagaimana yang telah terjadi ya, integrasi ilmu tapi di masa yang lalu ya, di zaman keemasan Islam, sehingga bisa menjadi cermin bagi kita. Apa rahasia sukses mereka sehingga bisa menulis begitu ribuan karya ilmiah yang diakui bukan hanya di dunia Islam, tapi di dunia Barat. Bagaimana kunci sukses itu? Nah, itu kita akan bicara itu. Dan dengan berkaca kepada mereka, kita diberi pilihan. Apakah kita mau mengikuti jejak mereka atau kita mau berleha-leha saja? Kalau kita mengikuti cara mereka, memang konsekuensinya harus kerja keras. Dan dengan itu insya Allah yang kita cita-citakan tadi, Renaissance ketiga atau kejayaan Islam yang berikutnya bisa tercapai untuk beberapa generasi akan datang. Nah, jadi menurut saya mungkin itu ya An ya. Jadi saya pikir untuk ini integrasi ilmu kita sudah di sini, tapi dilanjutkan dengan semacam integrasi tapi dalam histori. Ada contoh-contoh konkretnya. Baik ya, silakan kalau mau ada pengumuman.